Ini saya masih bisa melihat wajah Bapak Ibu yang berseri untuk datang ke gereja pada malam hari ini untuk mendengarkan penyegaran iman Katolik yang pada malam hari ini sudah sampai pada edisi keempat, yang mana dalam hari ini kita akan mendengarkan dimensi sosial kitab suci. Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu atau ada bayangan apa yang akan disampaikan mengenai seputar dimensi sosial kitab suci? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu? Belum tahu ya? Nah, agar Bapak Ibu tahu, pada malam hari ini kita juga akan kita telah kedatangan pemateri Romo yang luar biasa, yang nantinya pastinya akan menyampaikan materi-materi yang menarik. Mungkin sebelum kita akan memulai pada malam hari ini, Bapak Ibu sudah siap untuk mengikuti agar acara ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik adanya. Ada baiknya kita awali pada malam hari ini diawali dengan berdoa kepada Bapak Herulono untuk memimpin doa pada malam hari ini. Dipersilahkan Bapak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kehadirannya semuanya. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, selamat malam. Segala syukur kami panjatkan kepadamu, karena sampai hari ini Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk dapat berkumpul di tempat ini sebagai jemaat-Mu yang rindu akan firman-Mu. Berkatilah kami semua, berkatilah pertemuan kami hari ini, pembelajaran iman Katolik bersama Pastor Yosef. Kiranya Engkau memberkati Pastor Yosef juga dengan naungan Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikannya sungguh kami tangkap berguna untuk kehidupan iman kami. Semoga seluruh hidup kami menjadi pujian bagi keluhuran nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Santo Matius, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Saking semangatnya saya lupa untuk perkenalan diri. Perkenalkan Bapak Ibu serta rekan-rekan OMK semuanya, nama saya Aloysius Arjunda Gema Pangestu. Bapak Ibu bisa panggil saya dengan panggilan Arjunda atau Junda. Saya di sini diminta tolong sebagai anak muda yang katanya masih anak muda agar acara ini bisa berjalan dengan seru. Pada malam hari ini saya sebagai MC yang akan memandu acara pada malam hari ini, nanti beserta dengan moderatornya juga. Tanpa berlama-lama lagi, agar tidak terlalu larut malam, mungkin kita bisa langsung mulai mengenai materi-materi yang akan disampaikan secara langsung oleh Romo Yosef. Atau dari Ibu ada, untuk dari moderatornya sendiri, mungkin perkenalan dulu dong Ibu. Mungkin bisa maju dulu Bu untuk moderator pada malam hari ini. Silakan Bu, sebelum dimulai. Tepuk tangan dong apresiasinya untuk Bapak Ibu. Terima kasih Mas Junda. Selamat malam Bapak Ibu, selamat malam Pastor. Terima kasih berkenan sudah hadir untuk pengajaran pikat keempat ini. Tidak banyak yang saya sampaikan, nanti hanya Pastor Jo yang akan menyampaikan semua di pengajaran malam ini dan perkenalan juga dari Pastor Joseph sendiri. Tetapi kita pastinya semua tahu ya, Pastor Joseph itu adalah diantaranya nih, yang sering memberikan pengajaran di YouTube. Siapa yang selalu mengikuti di YouTube? Nah, ada YouTube-nya, luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Di antaranya juga Pastor Yosef adalah Kepala Sekolah KPKS BSD. Nanti Bapak Ibu yang mau lebih mendalami kitab suci, silakan mendaftar. Baik, tidak
tidak perlu waktu lama lagi, boleh saya beri pantun sedikit? Burung camar, burung gereja. Cakep, Di pagar coklat hinggap bersama. cakep. Mari kita belajar ajaran sosial gereja agar menjadi berkat bagi sesama. Terima Yeah. kasih. Silakan Pastor Jo, waktu dan Pastor Jo, tempat kami dipersilakan. persilakan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Pastor Jo pada malam hari ini. Sambil pemanasan kita nyanyi yuk. Tuhan selalu menolongku. Bisa semua ya, kita nyanyi bareng-bareng. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya bersama-sama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita hening sejenak. Mari kita hening sejenak. Kita sebut nama Yesus dalam hati kita. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, hadirlah di sini. Kuduskan ruangan ini. Kuduskan kami yang berkumpul di sini. Biar kami boleh memiliki semangat seperti seorang murid yang duduk di kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu. Betapa firman-Mu sungguh menjadi keajaiban bagi kehidupan kami. Sentuh hati kami Tuhan, sentuh kami. Jangan biarkan kami hanya menjadi orang Katolik biasa, tapi orang Katolik yang bisa menggarami dunia, menjadi cahaya bagi dunia, menjadi ragi. Beri kami berkat, beri kami kemampuan. Apapun Tuhan, terjadilah semuanya dalam nama Yesus. Kados, 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 Adonai Shebaot. Singkirkan Tuhan semua penghalang-penghalang yang menjauhkan kami dari Dikau. Dalam nama Yesus, turunlah Roh Kudus atas diriku, atas diri umat yang hadir di sini. Amin, 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 amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Baik, saudara-saudara. Wah, saya seneng deh kalau begini nih, umat di hari Kamis pada nggak nonton OKS. Kan nggak ada Romo, OKS-nya kan lagi ke Medan. Luar biasa. Seneng saya kalau umat mau belajar, mau mendalami imannya. Karena betul, jadi orang Katolik gak cukup cuma dibaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Ke gereja tiap hari Minggu terus pulang lagi. Gak cukup jadi orang Katolik begitu. Pasti langsung keluhannya, Katolik mah bete.
Katolik mah bosenin, Katolik mah ngantukin. Tetapi sebetulnya saudara-saudara, apakah Anda tahu? Tempekkah Anda? Yang namanya gereja Katolik itu kekayaan rohaninya diakui oleh dunia. Salah satu yang diakui oleh para pengamat politik, ekonomi, sosial dunia adalah ASG, ajaran sosial gereja. Bayangin, ahli-ahli dunia yang profesional bukan dari kalangan gereja, mereka aja kagum, gile banget. Mana ada agama yang mikirin kaum buruh? Mana ada agama yang mikirin upah minimum? Mana ada agama yang mikirin buruh cuci? Yang mungkin 1-2 pimpinan agamanya mungkin sempat ngomong. Tetapi kalau Paus berkata seluruh umat Katolik di seluruh dunia ikut terikat di dalamnya, itu cuman kita punya saudara-saudara. Maka berbanggalah jadi orang Katolik. Siapa yang bangga jadi orang Katolik? Tunjuk tangan. Ya pastilah Romo. Sayangnya saya hari ini gak bawa giveaway. Lupa karena nanti malam jam 2 saya harus ke bandara. Jadi sebelum kesini saya harus tadi bongkar-bongkar koper, masuk-masukin koper, lupa bawa giveaway. Tapi nantilah. Pokoknya dipilih dulu orang pemenang giveaway-nya nyusul gitu ya. Oke. Ya siap Pastor. Pokoknya siap dengerin, siap simak. Jangan terkecoh sama yang lain, ada giveaway. Kalau Romo Yosef kasih giveaway itu bukan main-main. Nggak pernah saya main-main soal giveaway. Baik, saudara-saudaraku terkasih. Dimensi sosial kitab suci. Romo, kayaknya bakal bahannya berat nih Romo. Tapi tenang, saya akan mendaratkan, mengajarkan sesederhana mungkin supaya Anda ingat seumur hidup Anda. Saya mau mulai dari sebuah doa yang sudah menjadi kekuatan bagi orang Katolik. Doa, yaitu disebut doa Bapa Kami. Saya yakin setiap hari kita doa Bapa Kami, ketika rosario aja kita berapa kali tuh? 7 kali berdoa Bapa Kami. Setiap misa sebelum Ekaristi kita berdoa doa Bapa Kami. Dalam doa pagi, doa malam, doa kesempatan apapun kita berdoa Bapa Kami. Mengapa? Saya angkat ini karena inilah identitas orang-orang pengikut Kristus. Doa Bapa Kami adalah doa Yesus sendiri. Ini penting. Kalau kita lihat di Injil Matius, Markus, Lukas dikatakan ketika Yesus sedang berdoa, pagi-pagi buta dia seorang diri berdoa. Kemudian setelah Yesus selesai berdoa, murid-muridnya datang. Guru, ajarkanlah kami berdoa seperti murid-muridnya Yohanes Pembaptis. Lalu Yesus mengajarkan apa? Jikalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Lahirlah doa Bapa Kami. Coba kita doain bareng-bareng. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Pernah gak bertanya, Romo kalau saya doa sendiri di kamar Romo, masa saya pakai kata kami sih? Pernah gak berpikir seperti itu? Kan harusnya Bapakku yang ada di surga. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Berilah aku rezeki pada hari ini yang gede Tuhan. Lagi kemarau nih, kantongnya tongpes. Berilah aku rezeki pada hari ini. Ampunilah kesalahanku. Seperti aku pun mengampuni yang bersalah kepadaku. Tuh, dia tuh. Mertua aku Romo, itu mah nyiksa banget Romo. Semua serba salah, masak sayur asem keaseman, masak kolak kemanisan, cuci piring ada bau-baunya, cuci baju kagak bersih. Mertua saya itu Romo, itu orang yang paling bersalah sama diri saya, sumber ketidakbahagiaan saya. Ada lagi
Ibu tuh suami saya tuh Romo. Dia tega-teganya hatinya mendua. Sakit Romo, di sini sakitnya. Susah untuk mengampuni. Ketua lingkungan waktu saya butuh Romo, dicari aja susah. Di WhatsApp cuma centang satu, ternyata orangnya nggak tahu kemana. Tapi giliran minta amplop, nomor 1 Romo. Kok pada ketawa sih, memang begitu ya? Itu tuh Romo, prodiakonnya tuh Romo. Ilah, saya mau terlibat pelayanan gereja malah ujungnya sakit hati mulu Romo. Sama itu tuh prodiakon tuh. Dan lain sebagainya. Terlalu banyak orang yang kita tunjuk. Kalau kita cuma berdoa, ampunilah kesalahanku seperti aku pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepadaku. Terlalu banyak. Dan bisa jadi juga kita ditunjuk juga sama orang lain yang berdoa. Tuh, itu tuh Romo. Lalu juga setelah ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni, dan janganlah masukkan aku ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah aku dari yang jahat. Kenapa Tuhan Yesus tidak mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa Bapakku yang di surga? Tetapi kenapa doanya Bapa kami? Padahal doanya sendiri-sendiri. Kalau doanya di gereja oke lah Romo Bapa kami. Tapi ketika doa sendiri-sendiri, gereja tidak pernah mengubah doa Bapa kami menjadi Bapakku. Apakah Anda sadar di sini dimensi sosial dalam ajaran Yesus dalam doanya? Doa yang mungkin Anda sudah sering ribuan kali ucapkan, baru sekarang sadar Romo, iya ya. Kok saya doa sendiri nyebutnya Bapa kami. Nah, ketika ibu yang ini doa Bapa kami, bapak yang sana doa Bapa kami, Mudika yang belakang doa Bapa kami. Secara bersama-sama meskipun dari rumah masing-masing ataupun di dalam gereja. Ketika kita bersama-sama berdoa, Bapa kami. Apa konsekuensinya saudara-saudara? Bukan sekedar kita menyebut Allah sebagai Bapa, tidak sekedar itu. Tidak sesederhana itu dalam doa Bapa kami. Ketika masing-masing dari kita yang bentukannya macam-macam nih, berdoa bersama-sama ataupun sendiri-sendiri menyebut Bapa kami, artinya adalah kita ini adalah saudara. Karena kita punya Bapa yang sama. Emangnya ada yang kelompok sini bapaknya sana, yang sini cuma anak tiri? Kan kagak. Allah memperlakukan kita sebagai anak-anaknya. Anak-anak terkasihnya. Maka setiap gereja berdoa doa Bapa kami sendiri ataupun bersama-sama, kita mengakui aku dengan dia adalah saudara. Aku dengan mereka juga adalah saudara. Karena kita sama-sama berasal dari Bapa yang sama. Keren bukan? Kemudian juga ketika kita menyebut berilah kami rejeki pada hari ini. Apakah Anda pernah berpikir kenapa ya? Aku kok berdoa berilah kami rejeki. Artinya kalau saya berkata berilah kami rejeki pada hari ini. Artinya saya sedang berdoa meminta sama Tuhan memberikan rejeki untuk hidup saya. Tapi dengan kata kami, saya juga sedang berdoa buat dia. Mungkin dia terlalu sibuk lupa berdoa. Gak bisa lupa doa Bapa kami. Mungkin yang belakang sana lagi banyak kecewanya dalam hidup. Karena gagal lagi. Udahlah ngapain saya berdoa. Percuma. Kayak nembus tembok tebel itu gak tembus-tembus doanya. Orang yang lelah dalam berdoa. Orang yang mulai imannya goyang. Orang yang mungkin harapannya udah kayak balon kempes. Habis. Maka ketika saya berdoa berilah kami rejeki. Sadar tidak sadar saya sedang berdoa. Selain buat diri saya tapi juga saya berdoa untuk orang-orang lain. Dan bisa jadi juga saudara-saudara kalau orang lain juga berdoa doa Bapa kami. Mereka juga berdoa buat saya. Mungkin kita sibuk, mungkin kita lupa, mungkin kita ngantuk.
Sehingga lupa berdoa Bapa kami, lupa minta rejeki. Jadi dari situ aja udah jelas. Kitab suci gak bisa manusia hanya egois. Hanya aku dengan Allahku, yang penting aku ke gereja, yang penting aku berdoa, yang penting aku gak berbuat dosa. Enggak cukup buat seorang pengikut Kristus. Dari doa Bapa kami, ya saya kayak gampar-gampar Romo nih. Baru sadar, udah bertahun-tahun jadi orang Katolik, beribu-ribu kali doa Bapa kami, baru sadar itu. Saya sedang berdoa buat orang lain tentang rezeki. Lalu juga ampunilah kesalahan kami. Nah ini juga penting nih. Kenapa ya Romo? Saya minta ampun, bukannya itu kan dosa-dosa saya Romo. Saya yang minta ampun kepada Bapak. Maka ampunilah kesalahanku yang banyak itu. Tapi Yesus mengajarkan ampunilah kesalahan kami. Artinya saudara-saudara, kita sadar, saya sadar saya ini manusia berdosa. Dan saya juga harus membuka mata saya bahwa mertua saya, kok mertua saya, mertua Anda, saya gak punya mertua. Ntar bisa jadi gosip. Mertua Anda juga sebetulnya orang yang rapuh, yang mudah punya kelemahan dan jatuh dalam dosa. Termasuk pasangan hidup, anak-anak, orang tua, tetangga, orang-orang yang tadi saya sebut, mereka juga adalah orang-orang yang rapuh. Dalam kerapuhan mereka, dalam ketidakberdayaan mereka, dalam keterbatasan mereka, akhirnya mereka entah kata-katanya, tingkah lakunya, sikapnya menyakiti aku. Tapi jangan lupa, ampunilah kesalahan kami. Artinya saya juga berdoa untuk dia yang mungkin saya sakiti. Kan pakai kata kami, ampunilah kesalahan kami. Saya disadarkan saya juga orang berdosa dan saya juga mengakibatkan dosa atau tindakan-tindakan yang menyakiti hati orang-orang di sekitar saya. Itu luar biasa. Jadi ketika doa Bapa kami, kita nggak diajak untuk menjadi sombong, maha benar, menjadi orang paling benar yang nyala-nyalain orang, tidak. Ampunilah kesalahan kami. Kesalahan saya, kesalahan orang tua saya, kesalahan anak-anak saya, kesalahan orang-orang yang sering kali menyakiti hati saya. Ampuni mereka juga Tuhan. Mungkin mereka lagi mabuk, lagi karirnya lagi bagus, lagi di atas angin, lagi rumahnya gedong-gedong, tasnya juga tas yang meling-meling, rantainya udah kinclong-kinclong. Orang kan biasa kalau udah begitu sombongnya minta ampun. Kita udah remah-remah rengginang cuma diinjek-injek aja. Tuhan ampuni mereka. Juga ampuni dosa saya Tuhan. Nah dikatakan seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya tidak hanya berdoa Tuhan ampuni kesalahan saya seperti saya mengampuni dia. Tapi ketika mendoakan itu saya juga memohon kepada Tuhan. Tuhan tolong supaya suami saya, istri saya juga punya kekuatan untuk mengampuni dosa saya. Supaya anak-anak saya juga bisa punya kekuatan untuk mengampuni saya orang berdosa ini. Supaya orang-orang yang saya sakiti juga punya kemampuan dirahmati. Supaya bisa mengampuni si pendosa ini. Luar biasa itu doa Bapa kami. Keren luar biasa ya doanya Yesus sendiri. Kemudian juga seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Bukan janganlah masukkan aku ke dalam pencobaan. Tapi saya juga berdoa buat Anda, berdoa buat pasangan Anda berdoa buat anak-anak Anda, kita berdoa buat orang tua kita. Tuhan jangan masukkan mereka ke dalam pencobaan. Berat Tuhan kalau udah jatuh, susah nariknya, susah ngampuninya Tuhan. Kita sadar kita begitu rapuhnya. Ketika udah disakiti, apalagi disakitnya berkali-kali. Kenapa sih mereka mudah sekali masuk dalam pencobaan yang sama? Padahal lagu dangdut aja, cukup sekali aku merasa kegagalan cinta. Kalau sekali mungkin bisalah, I forgive you, aku ngampuni kamu. Tapi Romo udah gak lucu lagi kalau 2-3 kali. Itu jatuh apa doyan sebetulnya? Kilaf atau hobi sebetulnya? Betul gak?
Coba kedipkan mata sebelah kanan Anda pada saya ketika pasangan orang-orang yang Anda kasih berbuat salah berkali-kali. Untuk ngampunin gitu apakah sederhana? Apakah mudah? Yes, aku mengampunimu. Boro-boro Romo. Malah tambah lagi terus. Ayo terus. Susah kalau orang udah masuk dalam pencobaan, dikuasai oleh pencobaan itu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita kuasai pencobaan itu. Kalau soal pencobaan akan selalu datang dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita bisa mengambil sikap terhadap pencobaan yang datang. Dan bebaskan kami dari segala yang jahat. Secara sadar tidak sadar kita berdoa juga buat keluarga kita itu. Tuhan bebaskan keluarga saya dari yang jahat Tuhan. Tuhan bebaskan orang-orang yang di sekitar saya, rekan-rekan sepelayanan dari segala yang jahat. Dikatakan segala yang jahat. Artinya juga adalah segala bentuk yang membawa orang manusia melakukan kejahatan. Saya bisa menyebutnya ribuan. Dalam pelayanan aja orang jatuh jadi egois. Jadi yang mau dihormati, mau jadi paling penting. Lihat fotonya nggak ada, saya mah nggak penting. Saya pikir foto saya yang ini tadi. Dalam pelayanan sekalipun itu godaannya kenceng. Siang malam di gereja pun itu yang namanya segala hal yang menjatuhkan manusia pada yang jahat itu selalu terbuka. Maka kita berdoa betul-betul bukan untuk diri kita sendiri tetapi untuk sesama kita. Udah kalau saya berhenti mengajar sampai di sini, pokoknya Anda pulang gitu doa Bapak kami selalu ingat ajaran ini. Iya Romo, amin. Udah selesai Bu? Setengah jam baru pengantar ini. Baik, silakan diklik. Ada satu rahasia yang bisa saya ungkap begini. 2 tahun lalu Bapak Uskup memanggil kami ketua-ketua komisi. Ketika kami mencoba untuk menggolkan Ardas KAJ, kesejahteraan bersama. Bapak Uskup kan ditanya, Bapak Uskup apa yang Bapak Uskup harapkan dari kami para ketua-ketua komisi ini? Bapak Uskup rahasianya begini. Rama, udah mirip belum? Rama kan manggil, kalau saya kan dipanggilnya Rama sama beliau. Rama, kalau umat pernah dengar ASG, ajaran sosial gereja. Kalau umat dalam keseharian pernah nyebut-nyebut ASG, ajaran sosial gereja. Kalau umat pernah dengar dokumen-dokumen ajaran sosial gereja, Rerum Novarum, Gaudium et Spes, segala macamnya itunya lah banyak sekali. Itu beliau tandanya Rama-Rama ini sudah sangat berhasil. Oh gitu doang Bapak Uskup, oke. Maka saya kasih trik, nanti kalau Anda bertemu dengan Bapak Uskup, dimanapun, acara apapun, kan Anda pasti minta foto kan? Kalau minta foto, jujur ya kalau cuma 1, 2 sih kita bisa. Tapi kalau banyak begitu juga capek nahan perutnya, ngap. Itu kan pasti kan capek. Sapa gini, Bapak Uskup, saya sudah baca ajaran sosial gereja. Oh ya, pasti senang diajak foto berapa kali juga Bapak Uskup bakal senyum. Bapak Uskup saya terinspirasi sama Rerum Novarum. Saya terinspirasi sama Gaudium et Spes. Ajaran-ajaran sosial gereja. Oh ya, dari mana taunya? Dari pikat. Wah udah foto berapa kali, gaya apapun juga Bapak Uskup mau. Itu triknya. Ya. Ini soalnya jadi patokan apakah kami komisi-komisi ini berhasil atau tidak menggolkan ajaran sosial gereja. Maka Prapaskah, Advent, BKSN selalu kami menyinggung ini. Masa sih nggak ada yang nyantol di kepala umat gitu loh. Nanti ketemu sama Uskup, Bapak Uskup ASG bagus banget. Oh ya gitu. Oke. Ketika berbicara soal ASG, kita nggak pasti romo-romo yang ini nih, yang hebat-hebat ini sudah nyebut Gaudium et Spes. Bagaimana gereja mendefinisikan relasinya dengan dunia. Itu Gaudium et Spes. Bagaimana gereja mendefinisikan atau memaknai
relasinya dengan dunia. Yesus sendiri pernah bilang, kamu bukan dari dunia, maka dunia menolak kamu. Akulah yang memilih kamu untuk aku utus ke tengah-tengah dunia. Nah, bagaimana antara gereja dengan dunia tempat perutusannya? Didefinisikan, diartikan oleh Gaudium et Spes. Suka duka dunia harus menjadi suka duka gereja. Bukan cuma sukanya doang bareng-bareng tapi dukanya say goodbye. Suka duka, harapan, impian dunia harus juga menjadi impian gereja. Tapi kan kalau gitu kan artinya kita cuma ngikutin dunia. Tetapi dokumen ini harus dipahami, bukan cuma gereja yang mengadaptasi dunia, gereja mencoba menyamakan dirinya dengan dunia. Ingat, kamu bukan dari dunia ini, kamu bukan anak-anak dunia, kamu anak-anak terang. Tetapi Yesus mengajarkan kita sebagai gereja juga harus bisa mempengaruhi dunia. Gereja harus bisa mewarnai dunia dengan ajaran-ajaran Kristus dengan berbagai macam cara. Kalau di sebuah RT ada satu orang Katolik di situ, Mbah Romo dia malah jadi kompor meleduk Romo. Berantem mulu, hoaks mulu yang dikatakan, gak bisa bersaudara, gak pernah terlibat. Ya itu ya bukan seperti itu. Sekecil apapun kita sebagai kaum minoritas di Indonesia ini, dengan sepak terjang kaum awam di kantor, di rumah, di politik, dimanapun, harus bisa mewarnai. Dengan cara apa? Ibu bapak kaum awam pasti lebih mengerti dari hidup berkeluarga Anda. Bagaimana Anda bersikap sama pasangan, sama anak-anak. Itu kesaksian luar biasa. Supaya kita nggak perlu, ibu, bu, baptis yuk bu, di gereja Bintaro akan buka pendaftaran baru. Bukan cara yang begitu. Tapi dengan kesaksian hidup kita, bisa bertetangga, bisa bersaudara, bisa berbagi dan lain sebagainya. Orang langsung tertarik. Aku mau jadi seperti mereka. Itu dia. Jadi bukan cuman gereja ngikut-ngikutin dunia, kegembiraan, harapan, duka, kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka, kecemasan para murid Kristus itu pula. Tapi gereja juga dipanggil untuk bisa mewarnai dunia. Nah, saudara-saudaraku terkasih, saya mau mulai dari apa yang disebut ragi. Silakan diklik 2 kali. Nah ini, karena saya yakin di sini pasti banyak ibu-ibu. Supaya ajaran saya bisa dipahami, saya harus mulai dari sesuatu yang bisa dipahami. Ragi atau yeast. Bukan kebetulan gara-gara saya anak tukang kue. Mama saya tuh tukang roti. Saya tahu persis bagaimana bikin roti. Setiap hari dari kecil. Saya kan dulu dipanggilnya Ferry ya. Mama saya bikin kue, Fer tolong ini Fermipan habis. Saya tahu di mana itu toko warung yang jual Fermipan, berapa harganya, yang merek apa saya tahu. Tapi waktu itu dari kecil saya nggak tahu apa sih ini Fermipan, namanya kok keren banget. Saya tanya mama saya, mah ini apa sih mah? Ini ragi. Ragi itu dari apa mah? Nah, mama saya bingung jawabnya. Pokoknya ini udah gak usah banyak ngomong, ini buat ngembangin adonan. Oh gitu, dia kayak bukan sihir. Adonan kan udah diuleni, dikasih ragi, ditutup sama kain, didiemin aja. Tiba-tiba itu bisa gede. Tuh kan, sulap kan, kata mama, dulu saya diajarin seperti itu. Ragi, segumpal sisa adonan yang sudah agak lama dalam keadaan khamir. Untuk maksud meragikan adonan yang baru. Orang zaman dulu dalam tradisi perjanjian lama itu nggak ada Fermipan. Coba klik satu lagi. Nggak ada nih yang begini-gini nih, nggak ada zaman dulu. Ragi dibuat dari sisa-sisa makanan, sisa-sisa roti yang mau dibuang, disimpan, dia akan membusuk, terfermentasi oleh bakteri. Ketika dicampurkan sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, adonannya bisa ngembang, rotinya bisa mekar. Sebab kalau cuman nggak
cuman tepung terigu sama mentega sama susu sama telur itu jadinya brownies. Kue bantet. Harus pakai vermipan biar mengembang gitu, kayak sari roti. Nah, klik lagi. Masyarakat Yahudi membuat roti itu dari kacang polong, tepung kacang polong, tepung gandum dan tepung jelai. Jadi mereka itu identik dengan tanaman-tanaman gandum karena mereka makan gandum gak makan beras. Yang ditumbuk atau kacang polong juga ditumbuk. Nah itu menjadi tepung, dikasih segala macam, mekar. Nah nanti sisa-sisa adonan itu disimpan. Disimpan untuk membuat ragi. Rasanya asam, baunya nggak enak, bau busuk. Suhu kebersihan waktu harus sesuai. Dilihat sebagai makhluk hidup. Nah ini dia, penting. Oleh ahli-ahli zaman sekarang ragi itu bukan sekedar vermipan yang dijual di pasar, tapi sebagai mikroorganisme. Itulah gereja. Kita yang kecil-kecil seperti ini jumlahnya, mungkin pengaruh kita juga yang jadi ketua RT, jadi terlibat di masyarakat juga sedikit. Tapi biarlah yang kecil itu mikroorganisme. Kita itu bukan cuma numpang hidup aja di Bintaro, bukan. Meskipun Bintaronya juga BSD ya, Bintaro sonoan dikit. Tapi kita, renungan tentang ragi mengajak kita, oh iya ya, sekecil apapun aku, dengan kemampuanku yang sangat terbatas, aku bisa menjadikan sesuatu lebih besar lagi. Renungan tentang ragi, kamu adalah ragi. Atau Yesus bilang hati-hati dengan ragi orang Yahudi. Sesuatu yang kecil bisa menjadikan adonan menjadi lebih besar lagi. Itu buat orang zaman dulu, itu mereka seringkali terkagum-kagum sama ragi. Kok bisa ya? Klik. Ini digunakan untuk membuat roti, bersifat mengembang. Tapi hati-hati, di beberapa teks kitab suci, kata ragi ini mempunyai dampak negatif. Misalnya, selama perayaan Paskah orang Yahudi gak boleh pakai ragi. Maka ada roti tidak berragi. Maksudnya apa sih Romo? Dari dulu jadi orang Katolik baca kitab setiap Paskah. Kenapa orang-orang Yahudi setiap Paskah tidak boleh makan roti tidak berragi? Jadi begini, ragi itu kan sisa-sisa adonan, sisa-sisa makanan. Terus aja berputar gitu. Nah itu harus diputus. Harus bikin ragi yang baru. Nah itu dilakukan pada saat Paskah. Maknanya rohani. Supaya manusia yang kayak lagunya Ikke Nurjana kalau gak salah. Jatuh bangun aku mencintaimu. Kan gitu tuh, relasi Israel dengan Allah kan kayak gitu. Relasi kita juga manusia ini, kita seringkali jatuh bangun jatuh. Tobat kumat. Begitu aja sampai nanti akhir zaman. Nah, situasi yang terus berulang gitu harus diputus. Maka jadi manusia baru. Itu dilakukan setiap Paskah dengan simbol roti tidak berragi. Jangan pakai ragi yang lama. Artinya diri kita yang sudah mengalami pertobatan, jangan lagi mengulang kesalahan yang sama. Capek. Emang gak capek? Hidup kok gitu-gitu terus. Orang-orang udah pada lari, kita maju 1 langkah, mundur 3 langkah. Maju 1 langkah, mundur 3 langkah. Mendingnya Syahrini, maju mundur cantik, maju mundur cantik. Lah dia cantik. Lah kita maju 1 langkah, mundurnya 3 langkah. Kapan mau masuk surganya? Maka buang ragi lama. Itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi setiap Paskah. Jangan biarkan ada noda di antara kita. Betul. Sebab noda itu, ragi, sesuatu yang kecil itu bisa menjadi besar. Entah itu kebaikan termasuk juga hal-hal dosa-dosa kecil. Bapak-bapak pasti tahu. Yang namanya dosa perselingkuhan, dosa tidak setia, itu semua cuma dimulai dari hal-hal kecil.
Nomor WhatsApp-nya berapa? Pasti bukan sama yang begini. Sama yang mudaan pasti. Nomor WhatsApp-nya berapa? Nomor WhatsApp-nya berapa? Tinggal di mana? Hobinya apa? Barengan yuk. Bener kata Dian Piscesa. Mulanya biasa saja. Semua dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar itu dimulai dari dosa-dosa yang kecil. Maka jangan biarkan dosa sekecil apapun kita pelihara, kita tumpuk-tumpuk. Kalau enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Apakah Anda tahu? Misalnya di sini kan ada anak muda ya, nggak tahu tuh yang belakang anak muda apa tua ya. Punya cewek gandengan tangan, nggak apa-apa. Sentuh pundak, nggak apa-apa. Sentuh yang bawahnya, nggak apa-apa. Sentuh lagi, nggak apa-apa. Tiba-tiba tekdung, nah itu dia. Tekdung lalala tahu kan? Tiba-tiba udah gendut aja, nah itu. Seringkali setan itu kerjaannya memutarbalikan fakta, hati-hati. Yesus digoda di padang gurun adalah ketika iblis memutarbalikan fakta. Sembahlah aku, semua yang kamu lihat itu di dunia ini telah diberikannya kepadaku. Silakan cek di Alkitab itu kapan Allah memberikan semua harta dunia kepada iblis. Kagak ada, itu ngarang-ngarang doang, hoax itu. Setan suka memutarbalikan fakta. Maka hati-hati kalau bapak-bapak udah nyebut gak apa-apa, ora apa-apa. Karena itu demennya setan tuh. Gak apa-apa, kan cuma dikit. Gak apa-apa, kan cuma dikit. Gak apa-apa, tuh gak tahu istri saya. Nanti kalau udah begitu, udah. Menyesal pun percuma. Hati-hati dari dosa-dosa kecil yang dibiarkan. Lama-lama kok taunya kita udah jauh banget sama Tuhan. Pernah gak ngerasain begitu? Romo kok rohani saya udah kering banget. Padahal ke gereja Romo tiap minggu. Padahal berdoa Romo tiap hari juga berdoa. Tapi kok di dalam sini kering. Kering kayak tumbuhan gak disiram 5 hari itu udah kering. Nah kalau udah kekeringan rohani itu mudah patah. Maka kalau orang rohaninya kering mudah kecewa, mudah marah, mudah patah semangat karena kering. Nah kembali ke sini, klik lagi. Dalam kitab suci juga ragi bisa digunakan dalam hal kerajaan surga. Seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dicampurkan ke dalam sebuah adonan lalu menjadi besar. Ragi dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai simbol cara kerja ragi dari yang sedikit-sedikit, dari yang kecil-kecil tidak kelihatan bisa mempengaruhi dan menjadi besar. Cara kerajaan Allah bekerja. Maka di Indonesia karena kita minoritas hanya 4% kita ya dibanding 260 juta, kita cuma 4%-nya. Itu juga 4% gak pada akur lagi. Gimana? Udah kecil gak bersatu. Jadi makin dipites lagi. Maka betul-betul cara kerja Tuhan buat kita juga pakai cara yang sama kok. Anda hadir di sini, percayalah itu bukan sebuah kebetulan. Bukan gara-gara Anda kagak ada kerjaan di rumah lalu udahlah ngapain juga di rumah bosen di gereja aja. Bukan, tidak ada yang mustahil. Ketika Anda di sini mendengarkan saya berbicara soal doa Bapa Kami, soal dimensi sosial, pasti Tuhan mau sedang mempersiapkan sesuatu yang besar untuk hidup Anda. Saya percaya kok, selalu dalam hidup saya selalu begitu, nggak ada yang kebetulan. Tuhan cara kerjanya tuh sangat well prepare, sangat well prepare. Tuhan buat kita tuh sangat well prepare. Kita nggak sadar, tapi Tuhan sudah nyiapin begitu luar biasa sampai tahu-taunya kita netes. Tahu-taunya anak-anak udah pada gede, udah wisuda, udah dapat pekerjaan. Mami mau belanja tas apa mami? Mami mau jalan-jalan kemana mami? Nangis kan? Tuhan, semua jerih payah, semua pengorbanan, semua air mata
utang sana sini buat anak kuliah. Saya percaya pasti banyak orang yang kuliah zaman sekarang itu buset, bukan lagi 3 juta itu. 3 juta mah itu uang sekolah bulanan anak TK Ursula, 3 juta. Dulu kita lagi sok tua banget saya. Anda mungkin masuk ke kedokteran itu mungkin 13 juta ya. Tapi sekarang 3 juta aja buat bulanan anak sekolah TK itu pula. Yang sekolah cuma nyanyi-nyanyi doang terus jam 9 udah pulang. Kesel kadang-kadang saya juga, itu apa sih sampai semahal itu buat apa gitu. Kemudian juga hati-hati juga di Matius bab 16 ayat 6. Seragi ternyata dipakai juga untuk pengajaran yang menipu. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Jadi begini, Tuhan Yesus mau mengajarkan dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita bersama-sama. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang suka mabok-mabokan, suka ajeb, suka korupsi, suka mainnya ke panti pijat, suka yang enggak, ya kecemplunglah kita di situ. Tanpa sadar. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang memang punya energi positif, energinya membangun, pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Hati-hati di situ. Hati-hati dengan siapa kita bergaul. Seringkali bapak-bapak tuh lemahnya di situ tuh. Dasar suami takut istri loh. Pulang jam 10 aja takut. Terus udah egonya kan, enggak kok, aku enggak. Ya udah, terjadilah noktah-noktah hidup perkawinan. Di surat Paulus, di surat pertamanya kepada jemaat di Korintus, seragi juga dipakai untuk simbol negatif. Orang Kristen KTP, banyak zaman sekarang. Kalau dapat sesuatu ngaku jadi orang Kristen, tapi kalau diminta sesuatu aku ntar dulu. Itu dipakai. Lalu juga guru-guru palsu juga dipakai, kata ragi juga dipakai. Pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan jalan ajaran-ajaran yang salah. Klik. Jadi saya simpulkan ragi dalam kitab suci itu tidak melulu artinya positif. Bisa arti positif, bisa arti negatif. Kita minoritas di Indonesia itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Keterbatasan kita, kemampuan kita yang gak sempurna, kita yang rapuh, itu bisa juga dilihat secara positif, bisa secara negatif. Terserah kita. Terpenting adalah tergantung siapa dan bagaimana ragi digunakan. Bagaimana pemaknaan kita terhadap segala keterbatasan kita. Terhadap minoritas kita. Kalau minoritas dilihat sebagai sebuah keuntungan, gampang. Umat Katolik di KAJ itu kan gak banyak. Tinggal satu komando dari Bapak Paus diturunkan kepada Bapak Uskup, diturunkan kepada komisi-komisi, diturunkan kepada paroki-paroki, serentak. Coba bayangin kalau di Filipina, saya pernah sekolah di Filipina itu kan mayoritas ya. Ternyata nggak beda. Mau itu Katolik mayoritas, korupsi ya gede juga. Dosa free sex juga banyak juga. Jadi wah Romo kenapa sih kita tuh nggak mayoritas? Hati-hati jangan tertipu dengan yang namanya kuantitas. Karena kuantitas seringkali menipu, tetapi kualitas. Kecil tapi kualitas, kecil-kecil cabai rawit, kenapa tidak? Tadi ada yang dengar, Romo Yusuf ternyata kecil ya. Enggak kayak di YouTube, ya di YouTube kan cuma segini Ibu Bapak. Di YouTube itu cuma pinggang ke atas, enggak lihat package-nya. Saya juga kan jarang berdiri di YouTube. Karena saya tahu saya pendek. Dan kalau di TV kan di layar itu kan orang jadi lebih gede gitu. Gak apa-apa kecil, yang penting bermutu. Gak apa-apa kecil tetapi betul-betul berisi. Omongannya daging semua misalnya. Misalnya saudara-saudara, saya angkat ajaran Yesus bagaimana kecil tapi yang penting kualitas. Tuhan Yesus lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas.
Nanti Anda bisa lihat di Matius bab 18. Ketika Petrus datang kepada Yesus. Guru, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Sampai 7 kali kah? Kalau baca kitab suci itu baper, bawa ke perasaan. Jangan omongan suami dibikin baper, omongan tetangga dibikin baper, rugi. Baca kitab suci harus baper. Kita bisa langsung langsung ngerasain. Itu Petrus datang kepada Yesus ngomong begitu tuh ada apa? Bisa jadi dia lagi kesel ibu bapak. Saudaranya bikin salah, sorry. Oke. Besok bikin salah lagi, sorry. Oke. Dia juga mungkin lagi dongkol. Ini saudara gimana sih? Terus dia datang kepada Yesus. Sampai 7 kali. Yesus ditanyakan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Tuhan Yesus tidak terjebak pada jumlah. Sampai 7 kali. Meskipun kata angka 7 dalam kitab suci angka sempurna. Tapi Yesus bilang bukan sampai 7 kali melainkan 70 kali 7. Yang namanya Petrus itu nelayan ibu bapak. Nelayan 2000 tahun yang lalu itu enggak sekolah. Sama nelayan di Cilincing juga lihat emang ada yang S1, kagak ada. Mereka cuman ya sekolah asal sekolah. Maka Yesus bilang 70 kali 7 kali. Petrus itu lagi ngitung 7, 8, 9, 10, 11, 12. Karena paling banyak yang dia hitung itu kan cuma 136 yang jumlah ikan yang di perahu. Paling mentok segitu yang dia hitung. Ketika dia lagi ngitung mungkin Yesus bilang, sebab hal kerajaan surga seperti seorang yang mengadakan perhitungan hutang kepada hamba-hambanya. Dihadapkannya kepadanya seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Orang Indonesia nyebut 10.000 talenta itu mungkin cuman ceban doang. Tapi 10.000 talenta. 1 talenta itu 10.000 dinar. Jadi silakan hitung coret-coret 10.000 talenta. 1 talenta sama dengan 10.000 dinar. 1 dinar itu sekitar 300.000. Silakan hitung itu berapa 10.000 talenta. 6 triliun. Anda kalau baca kitab suci itu pernah enggak baper atau cuma dipikirin sampai dalam? Karena ada yang semprong di sini, something wrong. Ada seorang budak, seorang hamba bisa punya utang 6 triliun. Tapi kok masih jadi budak? Nih semprong nih. Ada yang aneh, ada yang lain nih sama si hamba ini. Itu dikemanain duit 6 triliun. Kok udah dapat pinjaman 6 triliun masih jadi budak? Pernah gak berpikir seperti itu? Ya juga ya Romo, kalau saya dikasih duit pinjaman 6 triliun, saya masih jadi budak, berarti kan yang bego saya Romo. Ada sesuatu yang aneh sama orang itu. Terus dikatakan raja itu menyuruh dia, istrinya, anak-anaknya dimasukkan ke dalam penjara sebagai pembayar hutangnya. Gayus Tambunan, pernah dengar kan Gayus Tambunan yang korupsi itu pegawai pajak? Dia sih di penjara, nggak tahu di penjara apa enggak ya. Ceritanya di penjara, tapi anak bininya di mana? Mungkin lagi kipas-kipas di Singapura, lagi belanja-belanja. Anak istri nggak pernah ikut di penjara. Wow, berarti rajanya kejem banget tuh. Yang korupsi suaminya, anak istrinya ikut dijual. Lalu dikatakan apa? Lalu sujudlah hamba itu kepada raja. Sabarlah dahulu, seluruh hutangku akan kulunaskan. Saya yang baca kayak gitu, alah kampret ini. NATO, dia apa namanya? Kalau NATO, no action talk only. Bayangin, budak seorang hamba atau budak di 2000 tahun yang lalu itu upahnya 1 dinar. Sehari. Dia bilang apa? Dia punya utang 6 triliun, punya penghasilan per hari 300.000. Terus berani-beraninya dia bilang, sabarlah dahulu. Seluruh hutangku akan kulunaskan. Sampai kapan? Sampai mati juga gak bakal lunas. Tapi kita yang mendengar, Yesus itu cerdas ya ibu bapak ya. Yesus itu bukan cuma sekedar Tuhan, tapi dia pribadi yang luar biasa, guru yang ajaib.
Jadi Yesus tuh kalau ngajar tuh membiarkan para pendengarnya tuh gelubuk. Kayak lagi masak Indomie gitu gelubuk. Makin lama makin gelubuk gitu. Pendengarnya mendengar si hamba tadi, sabarlah dahulu seluruh hutangku akan kulunaskan. Pasti langsung mikir, alah pasti rajanya kejam begitu, pasti nggak dikabulin. Atau ya pasti dibilang tahun depan kali. Tetapi apa yang dikatakan? Raja itu menghapus seluruh hutangnya. Kita punya utang 10 juta dihapus aja kita senangnya minta ampun. Ini 6 triliun saudara-saudara. Dihapus begitu aja, semudah itu kah? Lalu kita yang mendengar, gila raja kirain kejam, ternyata luar biasa. Mintanya sabar tapi malah dihapus hutangnya. Kemudian hamba itu keluar, dia bertemu dengan hamba lain yang berhutang kepadanya 100 dinar. 100 dinar kali 300 ribu berapa? 30 juta. 30 juta dong. 100 dinar kali 300 ribu 30 juta. Kita cicil motor aja bisa 25 juta santai-santai aja. Lalu dia mencekik temannya itu, bayar hutangmu. Kita langsung pendengar Yesus langsung, alah ntar juga paling kayak tadi, galaknya di awal doang, ntar juga dihapun. Lalu hamba temannya itu bersujud, bayar, sabar dahulu, hutangku akan kulunaskan. Apakah Anda kalau baca kitab suci sampai sekecil itu? Kalau hamba yang pertama bilang seluruh hutangku, ya gara-gara hutangnya banyak. Tapi si hamba yang kedua, sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Karena hutangnya cuma kecil. Tapi dia menolaknya dan memasukkan temannya itu ke dalam penjara. Langsung pendengar Yesus langsung mungkin yang udah ngantuk-ngantuk gitu ya. Habis makan bakso udah kenyang gitu. Wih, dimasukin penjara gitu. Itu Yesus tuh. Betul-betul daya kejutnya itu bikin orang kagak ngantuk kalau Yesus ngomong. Penuh kejutan, wih gile. Dia hapus, lah masukin penjara kok bisa? Langsung hamba-hamba yang lain langsung datang kepada sang raja bercerita. Hamba yang baru saja kau hapus hutangnya berlaku demikian. Maka marahlah raja itu memanggil hamba. Hai hamba yang jahat, mengapa engkau berlaku demikian kepada saudaramu? Bukankah aku telah menghapus hutangmu karena engkau memintanya kepadaku? Lalu ditutup dengan cakap sama Yesus, demikianlah Bapamu yang di surga akan berbuat demikian kalau kamu tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Yesus nggak bilang kalau kamu tidak mengampuni saudaramu 7 kali, enggak. Tapi segenap hati, ini dia kualitas jauh lebih unggul daripada sekedar kuantitas. Mau ngampunin 1 kali kek, 2 kali kek, 1000 kali kek. Gunakan mengampuni dengan segenap hati. Ini saya tahu. Ini yang susah Romo. Susah. Orang dia ampunin baru aja diampunin udah begitu lagi. Kayak gak ada otaknya Romo. Saya tahu lah kalau omongan ibu-ibu lah. Sering nonton drama Korea soalnya. Kadang-kadang tuh kita tuh disakitin. Kalau kita disakitin sama orang-orang di jalanan gitu ya. Dia minta maaf, ya oke lah. Itu level paling rendah soal pengampunan. Kita salah di jalanan macet. Terus kita nyenggol motor orang, saya minta maaf, dia minta maaf. Orang Cina bilang cincailah. Toh sama-sama salah. Oke lah, maaf ya, deal, oke. Itu paling gampang. Ngampunin yang kayak gitu tuh gampang. Kalau saya juga salah, dia salah, oke lah. Yang kedua, yang lebih tinggi lagi. Ketika saya gak salah, dia salah. Terus dia minta maaf. Seringkali ini manusia beriman nih bergulat tuh. Dia yang menyakiti, dia minta maaf. Oke lah, Pastor Yosef baru aja ngajarin mengampuni. Baik, saya ngampuni, jangan bikin lagi ya. Itu level 2. Sampai level 2 ini aja kita udah menggap-menggap. Udah kayak kecebur got gitu udah. Tapi yang ketiga ini dia. Yang butuh pengampunan kualitas. Ketika
Kita enggak salah. Tapi dia yang salah dan dialah orang yang saya sayangi. Dialah yang saya coba buat setia dalam hidup. Saya sudah berkorban apapun buat dia. Saya sudah habis-habisan buat dia. Maka yang paling menyakiti adalah orang-orang yang kita sayangi. Betul apa betul? Kedipikan mata sebelah kiri Anda kalau Anda pernah disakiti oleh orang-orang yang Anda sakit, oleh orang-orang yang Anda sayangi. Tuh bapak-bapak, ibu-ibunya gini semua. Ada apa tuh di rumah tuh? Makanya jangan sakiti istri. Saya aja yang gak menikah. Kalau malam pegel ya ngerok sendiri. Pakai balsem sendiri. Lah Anda udah ada yang mijitin, udah ada yang ngurutin, masih disakiti itu kan ya piye tuh yo. Maka jangan sakiti orang yang Anda cintai. Kalau Anda sudah berjanji di depan altar untuk seia sekata di jalan Tuhan, di altar Tuhan, untuk saling membahagiakan, udah jangan lirik yang lain-lain. Bahagiakan dia. Nah, saya punya cerita satu lagi. Kitab yang akhir-akhir ini menjadi bacaan pertama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Bacaan Tobit. Buat saya Tobit itu ciamik tenan, bener loh. Bagus banget. Saya baca itu aja merinding disco ibu bapak. Wih. Jadi Romo Yosef tuh kalau baca kitab suci di kamar tuh sering saya tuh kan lebay orangnya ya. Melankolis akut saya. Jadi tuh kalau baca yang ada yang gimana gitu, waduh. Jadi frater-frater di luar kamar saya sering kali, ini si Romo Yosef lagi digebukin apa sih? Karena cobalah baca kitab suci itu jangan bukan cuman aku manusia lulusan KPKS mau menguasai kitab suci. Tewale, ini firman Tuhan. Bukan kita yang membaca kitab suci, tapi firman Tuhannya yang membaca kita. Ditelanjangin bulat-bulat kita betul-betul. Wajah kita itu ada. Kalau kita jengkel sama orang Israel di padang gurun, itu kan keterlaluan banget orang Israel. Baru dikasih mana udah ribut lagi. Baru dikasih pertolongan sama Tuhan udah ribut lagi. Terus begitu. Kayak gak tahu diri, gak bisa bersyukur banget. Kalau Anda marah sama orang Israel yang seperti itu, sebetulnya Anda sedang marah dengan diri Anda sendiri. Karena apa? Kita yang sedang dibaca oleh firman Tuhan, bukan kita yang membaca firman Tuhan saja. Biarkan dirimu dibaca, betul-betul. Bukan cuma dibaca, dibongkar borok-boroknya, bukan itu. Tetapi firman Tuhan juga memberi harapan, yuk bisa yuk, yuk bisa yuk. Oh iya ya. Tuhan yang ngomong bukan Romo Yosef. Bisa, aku pasti bisa. Ada kekuatan baru, betul-betul. Makanya sebelum baca kitab suci tadi yang saya ajarin. Kadosh, 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 Adonai Shebaot. Ini penting nih. Karena yang kita baca aja namanya aja kitab suci. Lah kita cuma ampas kelapa yang udah diperes 3 kali. Baca sesuatu yang suci, apa jadinya? Maka kita yang Tuhan, kuduskan aku, meskipun aku seorang pendosa. Meskipun aku kotor Tuhan, kuduskan aku. Untuk bisa membaca firman-Mu, mengambil aliran kekuatan dari firman Tuhan itu. Disitulah firman akan betul-betul menyadarkan kita, oh iya ya, aku ternyata hidup bukan untuk aku sendiri. Karena apa? Kan gak ada di sini yang lahir dari lubang batu, gak ada kan? Dari dalam gua gitu gak ada. Dari kelapa dibelek terus keluar bayi, gak ada kan? Kita semua lahir dari keluarga. Dari situ aja kita langsung sadar, oh iya, aku tidak bisa sendiri di dunia ini. Ada orang-orang yang harus aku jaga. Hatinya, pikirannya, kewarasannya. Harus aku jaga, itu tanggung jawab betul-betul. Kita gak bisa egois sebagai orang beriman. Maka ketika saya baca kitab Tobit, betul-betul kitab Tobit saja ya, itu ada begitu banyak wajah-wajah kita. Ada seorang tokoh bernama Tobit.
dia orang saleh, dia sering berbuat baik, dia sering berderma, dia takut sama Tuhan. Tapi dalam perjalanan Tobit menjadi buta. Menjadi butanya gara-gara apa? Cuma sekedar tai hangat. Kalau Anda mau lihat tai hangat itu dalam kitab suci, kitab Tobit itu. Udah tai hangat lagi. Mengenai mataku. Dia kan habis capek tuh, habis nguburin orang-orang sejamannya. Capek, dia mau leyeh-leyeh. Ini dia nih, ini dia ya. Si Tobit itu kenapa dia nggak tidur sama bininya? Kenapa dia tidur di teras? Nah itu dia. Tidur di teras, bininya dianggurin begitu aja. Dia tidur leye-leye, seekor burung pipit berak di atasnya. Lalu dia buta. Udah, suami kalau udah nggak menghasilkan, insecure. Betul-betul insecure. Udah nggak kerja lagi, udah pensiun, udah nggak bisa mencari nafkah, udah nggak bisa jadi tulang punggung keluarga. Habis aja, sensitif. Jangan dipikir yang sensitif itu ibu-ibu dan perempuan. Laki-laki lebih sensitif. Kalau pensiun-pensiun maka jadi prodiakon. Kesian kalau pensiun di rumah doang tuh bininya kasihan. Ya bini kan tahunya kan 20 tahun dia pokoknya pagi pergi aja nanti pulang malam. Ini 24 jam buat dia lagi. Laki-laki makin tua makin nyebelin. Tuh lihat kan, tawa kan, bener kan? Makin nyebelin, makin gak enak gitu loh. Untung saya jadi pastor. Umat yang sebel sama saya kalau saya tua. Bener, hati-hati di sini, belajarlah dari Tobit. Betul-betul masalah kita itu dibongkar. Hidup bukan soal aku dengan Tuhanku. Tetapi ada kebersamaan kecil yang bernama keluarga. Ketika suami tidak berdaya, bininya kan dikatakan namanya Hana, dia memborong semua pekerjaan wanita. Mulai dari ngepel jadi babu di rumah orang, nyuci jadi buruh tani, semua. Capek, ya pasti capek lah Romo. Tapi semua dilakukan oleh Hana sang istri ini. Tahu lakinya gak berdaya, dia sekarang ambil peranan. Saya yakin banyak yang sekarang itu terjadi sekarang ini. Suami tiba-tiba masih umur 40-50 stroke. Ya bininya mau gak mau harus dagang misalnya. Capek, pasti capek. Karena upah perempuan pasti beda jauh sama upah laki-laki. Gak cukup si Hana itu cuman bekerja satu jenis pekerjaan, harus berpuluh-puluh supaya bisa menghidupi keluarganya. Dikatakan ketika dia mengantarkan sebuah jahitan kepada pemesannya dibayar upahnya. Seneng dong. Terus dikasih seekor anak kambing jantan. Itu si Hana seneng pasti kan dihargai. Capek dikasih bonus. Itu siapa yang gak seneng. Tapi begitu dikasihnya seekor anak kambing jantan dia juga deg-deg fly. Ya anak kambing. Kenapa? Karena seekor anak kambing jantan itu upah seorang pelacur pada waktu itu. Coba kisah Tamar kejadian 38. Begitu Yehuda mau apa yang kamu akan berikan kepadaku? Aku akan memberikan kepadamu seekor anak kambing. Jadi seekor anak kambing itu upah seorang pelacur. Begitu dia tenteng-tenteng gendong-gendong tuh anak kambing. Dia jangan bunyi, jangan bunyi, jangan bunyi. Kan lakinya buta gak lihat tapi kan telinganya denger. Dikatakan begitu lewat mengembelah anak kambing itu. Mbe. Habis sudah. Itu Hana udah deg-deg fly itu. Ya ilah dia pakai ngembe segala. Langsung seorang suami curigation yang enggak. Dia nggak menghargai jeripayah istrinya. Dia egonya di situ main. Jadi kalau orang cuma memikirkan dirinya sendiri akan jadi repot. Dia menuduh istrinya mencuri. Dari mana anak kambing itu? Tidak layak kita makan hasil curian. Bininya udah bilang itu dari upah. Dari orang yang mengupah aku dapat bonusnya. Kembalikan. Coba di situ, apa nggak ribut itu? Bininya udah capek cari kerja, lakinya cuman tidur-tiduran doang nggak bisa ngapa-ngapain. Nuduh-nuduh lagi. Udah nuduh berzina, nuduh mencuri, nuduh bohongin suaminya. Maka ini dia.
Betul-betul gak ada orang yang bisa hidup untuk dirinya sendiri. Gak ada. Termasuk juga apalagi orang beriman. Ada orang-orang yang harus dia jaga. Kemudian juga mereka punya anak namanya Tobia. Apakah Anda tahu kekuatan Tobit, kekuatan Hana, kekuatan Tobia anaknya, dan kekuatan Sarah menantunya. Semuanya adalah doa, 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 doa. Tradisi Kristiani karena sadar bahwa diri kita punya dimensi sosial terkecil adalah keluarga kita, jangan berdoa sendiri-sendiri. Saya yakin banyak kok Anda pasti berdoa, tapi Romo udah lama Romo, saya doanya di sini, laki saya doanya di sono Romo. Oh lagi. Kok Romo Yosef tahu? Atau bahkan lebih parah lagi kalau masih doanya dia doa saya doa mau masih mending. Saya doang Romo yang berjuang, saya doang yang berdoa. Suami saya udah lama gak berdoa lagi. Udah capek katanya. Doanya gak dikabul-kabulin. Udah kecewa, udah sakit hati sama Tuhan. Level 9. Udah susah. Diajak ke gereja juga perang urat leher dulu. Berantem bawa-bawa ujung-ujungnya. Daripada saya ke gereja kesel kan Romo, udahlah bodo amatlah ke gereja sendiri. Lihat suami-suami yang lain, istri yang lain pada gendong-gendong langsung netes. Kapan suamiku bisa diajak ke gereja lagi? Kekuatannya adalah doa. Betul deh. Doa bersama itu kekuatannya itu luar biasa. Makanya di gereja setiap misa ada doa umat. Itu kan kita kan suka kesel ya kalau doa umatnya kepanjangan kan. Dihitungin 5, udah 5 masih doa untuk bangsa dan negara. Untuk Bapak Paus kita. Ini doanya. Tapi itu kuat banget ketika Anda berkata dengan yakin, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. The power kebersamaan. Semua orang serentak berkata, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semua umat beriman yang hadir meminta doa yang sama. Kekuatannya luar biasa. Banyak orang berpikir menjadi egois karena sadar semua keberhasilannya karena prestasinya. Oh saya gak pernah ke gereja Romo, saya gak pernah berdoa, buktinya saya sekarang manajer. Buktinya sekarang saya CEO Romo, buktinya gaji saya bagus Romo. Jangan sombong. Bisa jadi Anda berhasil karena doa-doa orang tua Anda. Jangan pernah sombong. Bisa jadi Anda bisa di posisi sekarang meskipun gak pernah berdoa. Hasil doa orang-orang lain yang berdoa doa Bapak kami tadi. Saudara-saudara betul-betul disadari bahwa dimensi sosial itu menjadi sangat luar biasa. Kebersamaannya itu luar biasa. Apakah Anda tahu bahwa murid-murid Yesus juga pernah pecah? Pernah pecah itu. Di kisah kebangkitan begitu Yesus menampakkan diri di Injil Yohanes, salam damai sejahtera bagi kamu gitu kan. Lalu Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Pintu-pintu terkunci. Mereka berkumpul di sebuah rumah dengan pintu-pintu terkunci. Apakah Anda pernah berpikir, kenapa ya para murid kok berkumpul di sebuah rumah tapi pintu-pintunya terkunci? Mereka takut sama orang-orang Yahudi. Yesus menampakkan diri, salam damai sejahtera, menghembuskan Roh Kudus. Tetapi dikatakan Thomas tidak bersama-sama dengan mereka. Thomas gak melihat Yesus waktu itu. Lalu dikatakan begitu Thomas pulang, para muridnya, 10 murid yang lain karena Yudas sudah gak ada, mencoba meyakinkan Thomas. Kami melihat Tuhan loh. Bayangin 10 lawan 1. 10 orang ini yang melihat Tuhan Yesus yang bangkit menampakkan diri, mencoba meyakinkan Thomas, kami melihat Tuhan. Tapi si satu ini nih keras banget. Dia bilang apa? Sebelum aku melihat bekas luka pada tangannya. Mungkin ketika Thomas ngomong begitu, Petrus atau yang lain, benar sumpah-sumpah dah kami benar-benar ngelihat Yesus. Thomas langsung kasih syarat yang lebih gila lagi. Sebelum aku mencucukkan jariku pada bekas luka itu. Mungkin juga murid-murid yang lain, benar gimana sih susah banget percaya nih. Percaya aja bla 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 bla. Tapi si Thomas ini saking kerasnya dia makin membentengi. Apakah Anda bisa membayangkan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam bekas lambungnya. Makin lama makin serem bukan?
melihat bekas luka, mencucukkan jariku, memasukkan tanganku. Itu makin lama makin serem. Itulah tembok yang dibikin oleh Thomas dalam ketidakpercayaannya. Sementara 10 yang lain mencoba meyakinkan. Ini orang diyakinkan mukanya makin benar, makin ngeri penolakannya. Sejak saat itu saya percaya murid-murid juga terpecah. Berantem mereka, konflik mereka. Sampai pada suatu ketika mereka berkumpul di sebuah rumah dengan pintu-pintu tertutup. Pernah sadar gak itu? Ternyata Yesus yang wafat, yang bangkit, yang mengembuskan Roh Kudus tidak berefek apa-apa sama murid-murid ini. Kenapa pintunya tertutup lagi? Harusnya kan buka itu pintu, kan udah dihembusi Roh Kudus. Tapi ternyata belum sempurna pemahaman para murid. Yesus hadir di situ, Thomas juga hadir di situ. Salam damai sejahtera bagi kamu semua. Lalu Yesus menghembuskan Roh Kudusnya, dia berkata kepada Thomas, apakah Anda sadar? Yesus ngomelin Thomas di depan murid-murid yang lain. Kan bisa aja, Thomas lagi di WC terus Yesus muncul, diomelin 4 mata gitu. Yesus ngomelin Thomas, menegur Thomas di depan para murid yang lain. Sebab kalau Thomas nggak ditegur, murid-murid yang lain mungkin dongkol. Mungkin dongkol, kok diomelin sih? Tapi di depan para murid yang lain, silakan kamu cucukkan jarimu. Inilah luka-lukaku. Silakan masukkan tanganmu ke dalam bekas lambungku. Sekali-kali kamu jangan tidak percaya lagi. Itu para murid yang lain, syukurin lu. Syukur. Pernah gak baca kitab suci kayak gitu? Kenapa Thomas ditegur oleh Yesus di tengah murid-murid yang lain? Supaya para murid juga belajar, oh itu. Lalu yang terjadi setelah kisah itu, kan Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Pertama kalinya Yesus secara eksplisit disapa sebagai Allah oleh Thomas ini. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ternyata peristiwa Thomas, pertobatan Thomas ini juga menjadi pembelajaran buat para murid yang lain. Karena setelah itu tidak ada lagi kisah pintu-pintu tertutup, enggak ada lagi. Mereka enggak takut lagi karena percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah. Dari siapa? Dari Thomas. Jadi di sini dalam kebersamaan, di pelayanan, di keluarga, kita belajar bersama. Kesalahan anakku juga kesalahanku juga. Kesalahan suamiku juga kesalahan aku juga. Kesalahan aku juga kesalahan suamiku juga. Jadi berkatku berkat bersama, luka-lukaku juga luka bersama, suka dukaku juga suka duka bersama. Percayalah saudara-saudara, orang yang di rumah belum selesai, masih ada banyak PR, dia terjun dalam pelayanan, pasti dia cuma cari gara-gara doang di dalam pelayanan. Karena pelayanan dijadikan sebagai pelarian. Dia nggak berada di rumah, udah di gereja aja setiap saat. Ngomongin katekis gitu, kasih sesamamu, ampuni, berdoa. Di rumah dia jadi kambing ompong. Kalau kita mau berkembang dalam pelayanan dalam gereja, betulin dulu yang di dalam rumah. Betul. Saya punya istilah, jadilah pemenang dalam keluarga kita sendiri. Menangkan keluarga kita. Bisa dihormati sama anak, bisa dihormati sama istri, sama suami, sama orang tua. Keluarga yang baik bisa mendidik anak-anak pelayan-pelayan gereja yang baik. Karena kalau enggak begitu, pelayanan hanya menjadi pelarian belaka. Enggak betah di rumah Romo, panas bawaannya. Beli AC Pak, bukan panas yang itu Romo. AC 6 juga tetap panas Romo. Itu saudara-saudara yang bisa saya ajarkan. Jangan hanya beriman untuk diri kita dengan Allah. Tapi juga ada sesama yang harus kita menangkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Luar biasa. Terima kasih Pastor Jo. Bapak Ibu, kami beri kesempatan untuk 3 penanya. Kita punya 30 menit untuk sesi tanya jawab. Silakan. Nanti Romo Jo akan. Ya,
Bapak. Nanti pertanyaan singkat. Jadi perkenalkan nama dari lingkungan dan pertanyaan singkat. 1, kemudian ada lagi. Silakan Bapak Ibu. Oh, Pak David, ya. Pak David kedua. Ada lagi Bapak Ibu? Oh, Ibu, oh, Pak Seto, baik. Pertanyaan singkat padat, karena mengingat waktu ya Bapak Ibu. Silakan Pak. Mana saya? Iya. Monggo Pak. Terima kasih. Nama saya Yohanes Pemandi Sutarman dari lingkungan Santo Bernardus. Wilayah 13. Begini Romo, ketika doa umat itu sering ada perasaan yang menggelitik gini. Misalnya, marilah kita berdoa, marilah kita mohon, marilah kita berseru. Ini kalau yang marilah kita berseru atau marilah kita mohon, kemudian kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Atau kadang-kadang kalimat doa itu ini perintah atau permohonan. Seringkali ada pertanyaan, ini kan berarti perintah bukan permohonan. Nah itu yang paling tepat bagaimana Romo kalimat doa itu Romo. Terima kasih. Ya, dalam kitab suci, khususnya dalam kitab Mazmur, seringkali doa bukan hanya dipakai kalimat doa, tetapi seruan, permohonan, permintaan, ajakan. Jadi ada begitu banyak sinonim dari kata berdoa. Jadi yang penting kita menangkap esensinya. Gereja mengajak seluruh umat beriman untuk berdoa bersama-sama, untuk percaya bahwa ada Tuhan yang mendengar doa-doa kita. Jadi ungkapannya bisa bermacam-macam, yang penting Anda tahu esensinya. Sebuah gereja mengajak, yuk kita mohon bareng-bareng untuk doa-doa yang kita ucapkan ini. Terima kasih. Ojo susah-susah Pak. Nanti saya kayak ujian. Pastor, selamat malam. Bapak Ibu, selamat malam. Saya David Yang dari Santa Angela, wilayah 8. Pastor, ya ada yang saya mau tanya. Seringkali saya membaca ayat, sampai berulang kali belum juga paham. Jadi mohon berikan tips pada kami, bagaimana sih untuk menghayati sebuah ayat yang begitu baca, ngerti gitu loh isinya gitu. Masih Romo. Ini lumayan. Pertanyaan bagus, saya bisa jadi promosi KPKS kan kalau begini. Banyak orang berkata, Romo Yosef pokoknya kok bisa menafsirkan teks kitab suci. Saudara-saudara Anda bisa lihat kitab suci saya. Ini sampai udah kayak sayur asin, robek sana sini. Pokoknya yang di bagian-bagian wow itu sampai copot. Ini artinya saya udah baca ribuan kali. Bukan berarti begitu setiap saya cap cip cup gitu terus langsung ngerti, enggak. Mohon tadi rahmat Tuhan. Tuhan izinkan aku. Ini kemurahan kan kita nggak bisa maksa Tuhan. Belas kasih itu kita nggak bisa maksa Tuhan. Tuhan bikin saya ngerti, nggak bisa. Berbelas kasihlah Tuhan. Dengan kerendahan hati kita mohon. Dikasih atau enggak itu urusan Tuhan. Kita nggak bisa menuntut, tapi kita bisa memohon itu. Jernihkan pikiran, buang segala yang kotor. Nah ini penting. Hati yang kotor ini juga sangat penting. Tindakan-tindakanku yang kotor, bersihkan Tuhan. Karena ini suci. Yang suci itu nggak bisa bercampur dengan yang kotor. Gak bisa, gak boleh.
Kekudusan kita minta Tuhan supaya aku bisa berdoa dalam roh dan kebenaran. Nah ini juga. Maka minta ini. Yang seringkali dilewati, fase ini dilewati oleh banyak orang beriman. Berdoalah sebelum baca kitab suci. Maunya cepet-cepet, mumpung ada waktu Romo. Atau di handphone suci, pokoknya lagi pas ada kesempatan. No, sambil nyuci, sambil setrika, sambil mandi. Saya nggak bisa lihat tuh di kamera kalau Anda nonton video Bible Learning. Kan kelihatan Anda lagi ngapain. Jadi seringkali kita tidak bisa menempatkan diri dengan tepat. Sediakan terus. Di sini siapa yang kamarnya punya ruang pojok doa? Punya enggak? Pojok doa. Romo, kamar saya sempit Romo. Enggak penting sempit atau besar, tapi pojok doa. Cukup dengan kardus Indomie 2 tumpuk, Anda pakai spray putih, taruh salib, batu Bunda Maria, rosario, udah. Mau suka, mau bersyukur, ke pojok itu. Mau nangis jejeritan, ke pojok itu. Namanya pojok doa. Gak harus mewah, bukan. Bukan soal kemewahan, tapi tempat yang sama kita berjumpa dengan Tuhan. Maka tempat itu jangan berdebu, bersihin ya. Seringkali pojok doa sih punya, tapi udah berdebu. Spraynya juga udah gak dicuci-cuci. Bersihin betul-betul. Bersihin itu artinya tuh sebagai ungkapan kita mau bersih. Ya salah satunya ya dibersihin gitu loh. Jangan biarkan kotor. Hati kita juga demikian. Mau nangis jejeritan di situ, mau sek-sekan di situ, mau bersyukur sejadi-jadinya di situ. Tempat yang tetap, waktu yang tetap ini juga penting. Supaya kita punya keteraturan, enggak doa baca kitab suci kalau inget doang. Baca kitab suci kalau lagi butuhnya doang sama Tuhan. Kalau lagi kena masalah baru dah tuh berdoa. No, setiap hari waktu yang sama, tempat yang sama. Ketika Anda tidak sibuk dengan yang lain, maka orang seringkali milihnya entah pagi entah malam. Ketika semua urusan belum terlalu sibuk gitu loh, berdoa. Baca kitab sucinya juga di situ. Sediain bikin ya mimbar atau apalah gitu. Lalu bacalah berkali-kali. Saya baca kisah-kisah yang tadi saya ceritakan itu udah 100 kali lebih saya baca. Sampai itu ayat kitab suci membuka dirinya untuk saya pahami. Gitu sih. Romo Yosef kok bisa sih, ada aja idenya di Bible Learning. Sebetulnya kalau saya lagi ngomong di Bible Learning, saya lagi curhat Pak. Betul, saya lagi curhat. Entah saya lagi melihat situasi rumah tangga, saya sendiri lagi bergulat juga, saya baca firman Tuhan, Tuhan bantu saya. Jadi saya mengolah firman itu untuk saya. Obat itu saya harus tes dulu untuk saya sendiri. Menjadi sembuh enggak? Ketika sembuh baru saya bisa wartakan. Maka pewartaan yang seperti itu akan pewartaan yang berisi. Bukan pewartaan yang kosong. Pewartaan seperti itu banyak menyentuh hati banyak orang. Karena si pewarta sudah nyobain dulu, udah berobat dulu di situ. Itu sih. Doa, keteraturan. Terima kasih. Dan yang ketiga, masuklah KPKS. Terima kasih, selamat malam Bapak Ibu, Romo. Saya merasa bersyukur pada malam hari ini, paling tidak, nama saya Seto dari lingkungan Santo Robertus, wilayah 5 Uli Jami Selatan. Saya merasa bersyukur, terima kasih pada malam hari ini, paling tidak saya mendapatkan sebuah pengayaan perihal ragi dalam kitab suci. Terima kasih Romo. Bapak Ibu sekalian, ada sedikit yang terbersih dalam benak saya terkait dengan garam dan terang dunia. Sepertinya mirip-mirip dengan ragi yang saya pikirkan dari awal, ternyata kok kayaknya beda. Pada kesempatan ini Romo berkenan kami mohon untuk sedikit atau lebih banyak menguraikan tentang garam dan terang dunia.
Misalnya pertanyaannya kenapa enggak menjadi gula? Kalau gula manis lebih enak. Sedangkan garam itu kebanyakan asin juga enggak enak. Terima kasih Romo. Itu undang 1 kali lagi saya. Tapi foto saya harus di situ. Jadi garam dan terang itu menjadi sebuah simbol. Jadi kitab suci itu banyak sekali simbol-simbol. Sesuatu yang sangat akrab bagi para pendengar Yesus. Yesus itu kalau khotbah, kalau mengajar itu bukan yang ngawang-ngawang, tapi menggunakan kata-kata, ungkapan-ungkapan yang sangat amat dekat dengan para pendengarnya. Jadi para pendengarnya langsung ngerti. Ingat Yesus itu, para pendengarnya, Yesus lagi mengajar di pinggir Danau Galilea waktu itu. Di pinggir Danau Galilea itu ada nelayan. Kalau nelayan lebih akrab dengan gula, micin atau sama garam? Pasti garam. Namanya nelayan itu berlayar itu di malam hari. Maka mereka sangat amat mengandalkan entah cahaya bintang, cahaya bulan atau cahaya lentera. Jadi betul-betul Yesus tuh kalau ngajar tuh betul-betul kok. Coba kalau misalnya dia mengajar di bukit gitu ya, pendengarnya itu para petani-petani atau peladang. Dia pakai ungkapan benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ketika dia mengajar di pinggir Danau Galilea, kerajaan Allah seperti pukat yang disebar di tepi danau, di laut, lalu mengangkut banyak ikan. Betul-betul. Ketika ngajar di kota, kerajaan Allah seumpama orang yang berhutang misalnya. Jadi Yesus itu bukan cuma dekat ya sama kita, bukan sekedar Immanuel, Tuhan beserta kita, tapi pengajarannya, sabdanya, pribadinya itu sangat dekat dengan kita. Setiap kali kita baca firman Tuhan, kita harus merasakan Tuhan itu dekat. Bukan cuma dekat tapi nyusahin, tapi dekat dia mengasihi kita. Orang gak akan selesai PR-PR hidupnya tanpa dia sadar, aku dikasihi. Dia tidak bisa berbagi sama orang, menyinari dunia, mau menjadi garam terang dunia, terlibat di masyarakat. Gak bakal bisa kalau dia belum punya kesadaran jelek-jelek begini. Pendosa-pendosa gini aku adalah pribadi yang dikasihi. Dan kasih Tuhan itu luar biasa kok. Gak ada yang seperti ini. Maka tadi saya nyanyi, tiada yang seperti engkau. Betul-betul. Kasih yang Anda pernah bucin, sebucin-bucinnya itu gak ada apa-apanya sama kasih Tuhan. Gak ada. Anda pernah merasakan dicintai, dikasih apartemen, dikasih segala macam-macam gitu. Gak ada apa-apanya, gak ada seujung kukunya sama kasih Allah. Kasih Allah ini gak bisa diungkapkan dengan kata-kata manusia. Dan kasih yang inilah yang sedang mengasihi kita. Betul-betul mengobati segala luka, segala kelumpuhan-kelumpuhan kita. Luka-luka kita dalam hidup bersama. Biarlah kasih itu menyempurnakan. Setiap hari coba dalam doa, Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan luka-lukaku ini. Jangan sampai aku terluka terus aku melukai orang lain. Dulu mertua saya Romo begini-gini, sekarang nindas mantu perempuannya. Terus aja begitu jadi lingkaran setan, sampai kapan? Putuskan, di diri Anda yang putusin. Aku gak mau mengulang kesalahan orang tua aku dalam mendidik anak. Aku gak mau luka-luka yang aku terima, aku jadi pelaku. Jangan, putusin. Itu namanya kuasa dosa memutuskan, kutuk. Hal-hal jahat, hal-hal gaib, betul deh. Gitu. Dan apakah Anda tahu doa paling kuat dalam tradisi Katolik adalah doa Bapa Kami. Itu kuatnya luar biasa loh. Sayangnya orang cuman Bapa Kami di dalam surga dimuliakanlah namamu. Enggak pakai hati. Coba betul-betul Bapa Kami yang ada di surga. Ujung-ujungnya nangis. Ujung-ujungnya nyes. Gitu loh. Betul-betul setan paling takut sama doa Bapa Kami. Karena ini doa Yesus sendiri, bayangin coba.
Doa Yesus sendiri yang diajarkan kepada kita. Gitu ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu masih ada waktu, kurang lebih 15 menit, jadi kami buka pertanyaan lagi. Barangkali ada pertanyaan selanjutnya? Ya, Bu Agustin, Mbak Era. Wah, saya lihat yang belakang dulu, Ibu yang lingkungan. Ya, baik, silakan Bu Agustin. Selamat malam, terima kasih atas waktunya. Saya Agustin dari lingkungan Santo Bernardus wilayah 13. Saya mau bertanya Romo, bersyukur hari ini Romo menjelaskan tentang doa Bapa kami. Walaupun singkat namun kami benar-benar diteguhkan. Nah, artinya pada waktu kita berdoa, doa pribadi atau doa umat, pada waktu seruan kan selalu seringkali kabulkanlah doa kami. Berarti kalau kita melihat dari uraian Romo di doa Bapa kami tadi, bisa juga diganti dengan dimuliakanlah namamu, atau datanglah kerajaanmu, ataulah jadilah kehendakmu. Mungkin lebih baik lagi ya Romo. Seruannya. Ya karena dalam liturgi gereja yang sudah baku, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, itu sudah mencakup semua yang dikatakan dalam doa Bapa kami. Kabulkanlah doa kami, gitu. Gereja Katolik itu menjadi kuat karena sama. Anda mau misa di Bintaro, Anda mau misa di Alam Sutra, Anda mau misa di Singapura, Anda mau misa di Roma, meskipun bahasanya Anda gak ngerti, tapi bisa ngikutin. Itu kekuatan gereja Katolik. Maka daripada nanti di gereja yang ini kuduskanlah namamu, yang sini dimuliakan namamu, nanti bingung. Lebih baik kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Itu sudah mencakup gitu. Baik, seragam. Terima kasih Romo. Sama-sama. Nama saya Era, saya dari lingkungan Santo Yohanes Pembaptis, wilayah 15. Yang saya tanyakan Romo, tadi yang pertama, bila dosa ada penitensi yang diberikan kan. Dan saat mengaku dosa tiba-tiba mungkin kita ingat dosa kita semua tuh, tapi kadang-kadang melakukan lagi gitu Romo. Itu berlaku untuk berikutnya Mo, kalau ngaku dosa. Yang kedua ini Mo, kalau misalnya kita kan pendosa gitu. Tadi apa? Mo, itu mengatakan pelarian. Apakah itu merupakan dosa Mo, misalnya kita melayani gitu di gereja. Apakah kita harus Mo? Ke tempat lain, tapi kan itu kerohanian Mo. Misalnya kita kan membangun, walaupun misalnya kita di rumah agak mungkin terganggu. Ya, Kasih Mo. Saya nggak suka nyalah-nyalahin, yang penting motivasi. Gini, soal pengakuan dosa, Romo gimana Romo? Saya habis ngaku dosa 2 hari lagi udah jatuh lagi. Kan capek Romonya dengerinnya, dia lagi, ibu lagi. Malu kan Romo. Ya untung di Bintaro dari dulu Romo-romonya tua-tua ya. Yang pendengarannya juga mungkin udah nggak fokus. Makanya umat Bintaro ngulang lagi terus aja. Nggak tahu, ini cuman joke aja. Jadi gini, kalau pengakuan dosa yang paling penting adalah menyesal. Dan berjanji dengan pertolongan rahmat Tuhan untuk tidak melakukan dosa lagi. Penting itu dulu aja. Masalah nanti saya jatuh lagi ya udah ngaku dosa lagi aja nggak apa-apa. Yang terpenting aku menyesal, dosa-dosaku telah menyakiti hati Tuhan dan merusak kehidupanku sebagai citra Allah, merusak orang-orang di sekitarku, dan Tuhan tolong beri aku kekuatan untuk tidak berbuat dosa lagi.
gitu. Yang penting itu dulu. Kita tahu kita lemah, tetapi jangan jangan maju mundur, maju selangkah, mundur 3 langkah. Kalau maju 2 langkah, mundur selangkah, terus maju 2 lagi, pelan-pelan gitu loh. Lalu yang terakhir tadi, udah bagus larinya ke gereja Romo. Enggak yang ke tempat-tempat lain gitu kan maksudnya. Buat saya sih umat mau ke gereja aja udah bagus banget, tapi kan gak bisa hidup kita kok gitu-gitu aja. Jadi biang kerok di gereja, kesian pastor parokinya, udah malam sendirian, kasihan. Maka apa yang bisa aku berikan, apa yang bisa aku sumbangkan, tenagaku, waktuku untuk pembangunan jemaat gitu. Jadi ya mungkin motivasinya pelarian, tapi pelan-pelan di gereja kita dibentuk. Ketika pulang bagaimana nih rahmat yang kita terima dalam pelayanan bisa kita memperbaiki juga apa yang masih belum baik di tengah keluarga. Itu sih yang paling penting. Terima kasih. Ibu bapak ingat loh, saya harus ke bandara nih jam 2. Belum packing. Rumah jauh nih, rumah jauh. Terima kasih, selamat malam Romo. Saya Yeni dari lingkungan JP2. Saya bersyukur bisa ketemu Romo karena tadi saya tidak mau berangkat Romo. Saya berangkat karena apa? Suami saya bilang, itu Romo Joseph, gara-gara doa Romo Joseph yang diajarkan saya dapat kerja lagi. Gitu. Amin. Saya akhirnya, berarti kamu kemarin dapat kerja lagi karena mendoakan doa yang diajarkan Romo Joseph. Iya betul, berarti saya harus berangkat. Saya berangkat tadi Romo ke sini. Dan puji Tuhan juga saya dapat sentilan dari Romo tadi soal doa Bapa kami. Karena saya setiap pagi mohon doa 7 karunia setiap pagi, dan saya ganti kata kami dengan aku. Berarti, oh Tuhan ternyata saya salah ya Mo. Atau saya kepingin cari pembenaran nih Mo. Itu hanya khusus doa untuk doa Bapa kami aja atau untuk doa 7 karunia juga boleh saya ganti dengan aku Mo. Itu aja sih Mo. Terima kasih Romo. Itu bukan gara-gara doa saya, tapi gara-gara kuasa Tuhan yang luar biasa. Saya cuman remah-remah rengginang di kaleng kerupuk. Gitu. Pokoknya ingat aja ketika aku berdoa tidak hanya aku yang berdoa, tapi aku juga harus mendoakan orang-orang lain. Trik dari saya gini, apakah Anda pernah, Romo saya udah capek banget, Romo saya sakit, minta supaya saya disembuhkan tapi gak sembuh-sembuh. Triknya begini, coba ketika Anda sakit, Anda butuh rezeki, Anda lagi butuh pekerjaan gitu, doakan orang-orang sakit, doakan orang-orang yang juga butuh pekerjaan. Jadi doa gak harus tentang kita, tentang aku. Semakin kita mendoakan orang sakit, itu daya kesembuhannya luar biasa loh. Bener deh, coba mulai dari sekarang. Jangan cuma aku dengan Tuhan, aku minta-minta, tapi Tuhan mau coba kamu sekali-kali jadi berkat buat orang lain. Doakan juga orang lain. Itu penting banget, itu yang saya lakukan. Ketika hidup saya terancam sama penyakit kanker, karena kakak saya meninggal karena kanker, dua-duanya ada 3 orang dalam keluarga saya meninggal di usia 40 karena kanker. Di usia 40 saya juga ada sesuatu di badan saya. Saya udah mikirnya, oh mati deh. Saya waktu itu lagi di Filipina, ulang tahun ke-40, orang-orang kan happy birthday to me. Saya mati gua. Sendirian karena saya di Filipina saya ngekos gitu. Saya marah sama Tuhan. Tuhan, kakak saya meninggal di usia 40. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Saya sekarang usia 40 dan saya ada sesuatu di badan saya. Apakah saya harus mati juga Tuhan? Kalau mati sekarang kan Tuhan ya telat banget. Saya udah S1, S2, S3. Ujungnya mati kan gagal lucu. Kalau mau mati udah dari awal aja udah. Tapi senjata saya adalah Yosef. Aku punya rencana untukmu. Ini dia. Menangkap rencana Tuhan di balik masalah kita itu yang kalau dapat, kalau ngerti, kalau ketangkep betul-betul. Doain orang-orang kanker.